Hai fan Real Madrid Indonesia. Kali ini Real Madrid TV akan mengadakan giveaway jersey di setiap hari Sabtu. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Prediksi laga pramusim Real Madrid versus Barcelona. Real Madrid versus Barcelona dijadwalkan akan melakoni pertandingan pramusim pada Minggu 24 Juli 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Duel antara Barcelona dengan Real Madrid yang diberi tajuk El Clasico sejak dulu selalu identik dengan nama Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Tapi kini dua nama bintang El Clasico kini telah digantikan oleh Karim Benzema dan Robert Lewandowski. Real Madrid saat ini masih menaruh kepercayaan dalam urusan mencetak gol kepada Karim Benzema. Meskipun di bursa transfer musim panas ini Real Madrid tidak seaktif Barcelona, El Real tampaknya sudah cukup puas dengan kedatangan Antonio Rudiger dan Aurelien Tchouameni. Dalam urusan mencetak gol, Los Blancos masih akan mengandalkan trio depan mereka, Vinicius Junior, Karim Benzema, dan Valverde. Di bawah asuhan Carlo Ancelotti, El Real masih tetap menggunakan sistem permainan reaktif, di mana ia akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Lalu Casemiro akan turun ke belakang ketika bertahan sehingga Real Madrid akan bermain dengan 5 bek. Kemudian Real Madrid akan menempatkan Antonio Rudiger sebagai bek tengah menemani Militao. Untuk lini tengah diisi oleh Casemiro, Toni Kroos, dan Luka Modric sebagai andalannya. Sedangkan Barcelona secara mengejutkan akhirnya merampungkan kepindahan mantan striker Bayern Munchen itu ke Camp Nou. Robert Lewandowski sendiri merupakan salah satu pencetak gol dalam tragedi pembantaian Barcelona 2-8 atas Bayern Munchen. Selama menjajaki karir sebagai pesepak bola, Lewandowski telah mencetak 509 gol dari 676 penampilannya. Prediksi pertandingan antara Real Madrid versus Barcelona akan berakhir dengan skor 4-2 dengan kemenangan untuk Los Blancos. Gol akan dicetak hat-trick oleh Vinicius Junior dan Karim Benzema. Real Madrid pantau situasi Reece James, tapi Real Madrid dilaporkan berencana untuk memantau situasi bek Chelsea Reece James. Dikutip dari The Article, Los Blancos memonitori perkembangan pemain bertahan The Blues tersebut, apakah bisa direkrut untuk bursa transfer musim panas musim depan atau tidak. Reece James mampu bersinar dengan cepat sejak masuk tim utama Chelsea pada 2019 setelah sempat dipinjamkan ke Wigan Athletic. Pemain internasional Inggris itu telah menjadi pemain reguler di posisi bek kanan dan telah membuat 123 penampilan serta mencetak 9 gol dan 18 assist. Ia juga menjadi pemain inti di timnas Inggris dengan 13 penampilan untuk The Three Lions dan dipastikan akan melakukan perjalanan ke Qatar untuk Piala Dunia akhir tahun ini. Perkembangan pemain berusia 22 tahun itu tidak luput dari perhatian, sehingga masuk dalam radar Real Madrid untuk memperkuat bek kanan mereka. Real Madrid sebenarnya tertarik untuk merekrut James musim panas ini, namun mereka sepertinya memutuskan untuk menunda pengejaran bintang Chelsea itu hingga tahun depan. Sebab saat ini, skuad asuhan Carlo Ancelotti itu telah memiliki Dani Carvajal sebagai bek kanan utama dengan Lucas Vazquez sebagai pemain cadangan. Dengan Carvajal yang sudah cukup senior, maka Real Madrid perlu mencari penggantinya musim depan. Puji Aurelien Tchouameni, Herrera, dia perpaduan Casemiro, Modric, dan Kroos. Ander Herrera memberikan wawancara kepada El Periodista de COP ketika dia berbicara tentang berbagai subjek yang berbeda, termasuk pemain lini tengah Real Madrid yang baru, Aurelien Tchouameni. Saya sangat menyukai Aurelien Tchouameni, dia pesepak bola yang hebat. Di Monaco saya selalu melihatnya sebagai poros ganda. Memang benar bahwa Real Madrid bermain sedikit berbeda, tetapi saya pikir dia bisa beradaptasi dengan menjadi pemain nomor 6, ujar Herrera. Saya pikir dia adalah perpaduan antara Casemiro dan dua lainnya, Modric dan Kroos. Dia akan memberi Real Madrid sebuah fisik dan paket penting, tambahnya. Di usianya yang baru 22 tahun, Tchouameni telah menjadi salah satu penandatanganan termahal dalam sejarah Madrid. Musim lalu, ia membuat 35 penampilan untuk AS Monaco dengan mencetak 3 gol dan menjadi bagian penting di lini tengah yang membawa klubnya tersebut finish di urutan ketiga klasemen akhir Ligue 1. Selain berbicara tentang Tchouameni, dalam wawancara tersebut, Herrera juga memberikan pemikirannya tentang keputusan Kylian Mbappe untuk bertahan di Paris Saint-Germain musim panas ini. Anda harus menghormati seorang pemuda dari Paris yang ingin membuat sejarah di klub. Dia bisa mendapatkan gelar Eropa yang sudah lama ditunggu-tunggu di sini. Saya mengerti bahwa baginya itu adalah motivasi yang sangat besar, jelas Herrera. Klub Spanyol Cadiz bidik Mariano Diaz dari Real Madrid.
Dikutip dari Football Espanya, keberhasilan Cadiz untuk bertahan di kasta tertinggi Liga Spanyol musim lalu membuat mereka bergerak cepat untuk meningkatkan skuadnya dengan mendatangkan pemain anyar, salah satunya Mariano Diaz. Mariano Diaz dipandang akan menambah ketajaman lini depan Cadiz musim ini. Meskipun begitu, klub asal Andalusia itu harus terbentur dengan gaji besar yang diterima Diaz selama berseragam Real Madrid. Cadiz harus menawarkan proyek dan uang yang tepat untuk Diaz agar pemain asal Republik Dominika bersedia pindah, sedangkan Real Madrid akan terbuka untuk segala tawaran yang masuk untuk penyerang sayap tersebut. Selain Cadiz, Fenerbahce beberapa waktu lalu dikabarkan tertarik untuk memboyong Diaz dan negosiasi dengan Real Madrid diyakini berjalan lancar. Namun, klub asal Turki tersebut enggan membayar gaji sebesar yang diterima pemain berusia 28 tahun tersebut ketika berseragam Los Blancos. Diketahui saat ini Diaz memiliki gaji sebesar 7 juta euro atau sekitar 109 miliar rupiah per musim di Real Madrid, sedangkan Fenerbahce bersedia membayar sebesar 4,5 juta euro saja atau sekitar 70 miliar rupiah. Diperkirakan Real Madrid siap untuk turut berkontribusi kepada gaji Diaz selama tahun 2022 agar bisa memuluskan kepergian pemain yang masih memiliki kontrak hingga Juni 2023 tersebut. Selama hampir 6 musim membela Los Blancos, Diaz hanya mencatatkan total 73 penampilan dengan torehan 12 gol serta 3 assist. Diaz gagal menunjukkan kemampuan terbaiknya pada musim lalu dengan hanya mencatatkan 11 penampilan di segala ajang serta sumbangan 1 gol dan 1 assist.